Namo Buddhaya. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa lagi dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini masih dalam rangka Imlek. Saya selalu berdoa untuk saudara, semoga saudara dalam keadaan sehat, bahagia, dan di tahun 2026 ini saudara mencapai apa yang saudara harapkan. Tentu saja dengan melakukan banyak-banyak perbuatan baik. Dan kali ini kami akan bersama-sama berbincang tentang agama Buddha, masih tentang perayaan Imlek, yaitu perayaan Imlek penguat bakti anak kepada orang tua dalam kehidupan nyata. Tentu saja saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Romo Herman MM. Selamat siang Romo. Namo Buddhaya. Apa kabar Romo? Sehat. Konghi Romo. Ya, masih dalam rangka Imlek. Romo, kalau kita bicara Imlek, bicara agama Buddha gitu ya. Sekarang ini namanya juga masa yang sekarang udah masa lebih ke gadget gitu ya. Lebih ke modern, anak-anak sekarang bakti anak, terus kemudian apa itu namanya, tradisi. Ini tentu saja kalau ngomongin Imlek, ngomongin tradisi, buah, terus kemudian kue, terus kemudian persembahan-persembahan. Ini dianggap kuno dalam tanda kutip, tapi tidak semuanya ya dalam tanda kutip, makanya saya bilang dalam tanda kutip ini dianggap kuno. Bagaimana kita sebagai umat Buddha, apakah boleh tetap melestarikan ini, lalu bagaimana cara melestarikan? Tentu saja nanti kita barengi dengan ini adalah momen yang tepat untuk menguatkan bakti anak kepada orang tua. Silakan Romo. Ya, terima kasih Bu Wiwi kepada sama-sama pemirsa yang ada dimanapun ya. Tentu dalam suasana Imlek ini apa sih yang kita maknai dari Imlek ini? Tentunya kita sebagai teman-teman sahabat dari kita Tionghoa ya, bahwasanya ada satu makna Imlek yang terkandung yang perlu kita ketahui, bahwa di mana Imlek ini memiliki nilai-nilai yang sangat kental terhadap tradisi ya. Seperti yang Ibu Wiwi katakan tadi, ada tradisi Imlek ini, ada buah-buahan, ada di mana Romo juga melihat anak itu mencuci kaki kedua orang tuanya nih Bu. Ya, jadi besok mau Imlek nih, malam ini mereka ada yang bernamaskara, sujud. Ya, kalau dalam bahasa Chinese itu Pai Kui ya, bernamaskara kepada orang tua. Ini adalah nilai-nilai yang sangat luar biasa di dalam memaknai Imlek ya. Tapi apakah semua anak-anak di zaman sekarang itu seperti itu? Itu tanda tanya sebenarnya kan. Romo, tapi Romo akan selalu menghimbau kepada umat Buddha khususnya, bagaimanalah dalam bahasa Mandarin itu adalah uhau, adalah bakti anak kepada orang tua. Sebenarnya ini sudah digambarkan dalam bendera Buddhis, Bu. Oh, ada bendera Buddhis di dalam bendera Buddhis itu warna yang pertama adalah warna biru. Biru, iya. Nah, sehingga teman-teman sahabat dimanapun Anda berada, warna biru itu sudah melambangkan bakti. Oh iya, berarti sudah kronologi ke situ juga ya. Sudah korelasi antara tradisi Imlek dengan agama Buddha itu sudah sejalan. Sudah terlambang di bendera Buddhis ya. Sehingga teman-teman sekalian, bahwa bagaimana kita uhau bakti kepada orang tua itu penting. Kita jangan melihat zaman ya, bahkan mau zaman modern sekalipun yang akan datang, bakti tidak boleh ditinggalkan. Maka kalau saya boleh mengatakan, agama Buddha ini justru harus mempertahankan, melestarikan tradisi yang sesuai dengan Dharma. Memang sesuai dengan ajaran Buddha. Ada dan boleh ya Romo? Ada dan boleh ya, jangan kita tinggalkan, kita mengatakan tradisi itu kuno, jangan. Karena kita berangkat dari tradisi. Saya mengatakan agama Buddha tanpa tradisi itu sangat kaku sekali. Oh iya. Jadi karena kalau agama Buddha kalau dilihat ya Romo ya, dari perkembangannya itu kan memang saya lihat ini sesuai dengan tradisi itu. Gimana itu ya Romo? Iya, jadi kayak kita misalkan memasang lampion, itu nilai-nilai estetiknya di Buddhis ada nggak? Ada. Kita memasang pelita ya. Jadi kalau lilin, lampion itu adalah sebagai gambar penerangan. Bagaimana kita bisa menerangi batin kita, menerangi jalan hidup kita. Ya, buah-buahan dalam tradisi juga ada pemanis. Kalau di agama Buddha itu terima kasih, ya kan? Jadi minuman di agama Buddha juga ada. Minuman itu sebagai lambang kerendahan hati. Oh gitu ya Romo ya. Berarti memang semuanya itu ada lambang, bukan hanya kita. Kadang orang, maaf Romo ya, banyak sekali yang salah mengartikan, oh ini dipersembahkan untuk maaf arwah gitu ya Romo ya. Padahal ini adalah lambang simbol ya Romo, yang memiliki arti begitu ya. Memiliki arti tersendiri dalam setiap persembahan persembahannya ya.
Jadi kalau kita boleh ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Wiwi ya kepada teman-teman, tradisi Imlek ini sangat banyak sekali nilai-nilai filosofi yang terkandung, yang juga ternyata di dalam agama Buddha ada. Dalam Sigala Wada Sutta, contoh ya Bapak Ibu, karena Romo selalu berpedoman pada kitab suci Tripitaka sebagai kitab suci kita, sebagai agama Buddha. Di dalam Sigala Wada Sutta dijelaskan juga kewajiban anak kepada orang tua. Salah satunya adalah berbakti. Merawat. Ini ada hubungannya, iya. Lanjutkan Romo tadi karena bakti anak pada orang tua. Ya, jadi sehingga kalau kita misalkan dalam suasana Imlek nih ya, karena kita belum cap gomeh nih Bu jadi masih oke ya. Masih ya. Nanti diakhiri dengan cap gomeh kan. Oke, berarti ini memang tepat ya, masih tepat dalam momen rangka kita Imlek, ya kan. Nah, kalau kita berbicara Imlek ini, kenapa kita menggunakan baju merah-merah, meriah? Termasuk saya hari ini benar ya. Ternyata baju merah itu di dalam agama Buddha ada Bu, lambangnya alat cinta kasih. Cinta kasih, ang-ang itu. Ang-ang ya, warna merah itu cinta kasih, happy, bahagia. Kalau orang Jawa mengatakan sumringah gitu ya. Iya, itu susah untuk diterjemahkan karena udah sumringah itu udah sampai dari hati kan? gitu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang ada di rumah kan tidak mungkin kan Anda Imlek, Anda nangis, Anda sedih, pasti Anda akan merasa tampak bahagia kan? Anda merayakan meriah gitu ya. Nah, itu ternyata di dalam bendera Buddhis juga ada Bu warna merah ya. Jadi komplit kan. Tadi ya komplit. Tadi udah biru, ternyata merah juga kan ada juga ada juga kan begitu. Nah, terus ada tradisi berbagi angpau. Berbagi angpau ya. Tadi saya ada dibagi angpau di sebuah wihara gitu karena ya, Bu, kita sedang merayakan Imlek. Nah, apa makna di balik berbagi angpau? Sebentar Romo, sebelum sampai makna berbagi angpau, biar penasaran saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara-saudari sedama dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Perayaan Imlek Menguatkan Bakti Anak kepada Orang Tua dalam Kehidupan Nyata bersama Romo Herman MM. Romo, tadi sudah sampai makna angpau itu selalu ditunggu loh Romo, makna angpau, dan tentu saja angpaunya bukan ang-angnya ya Romo, isinya. Baik ya teman-teman Bu Wiwi ya, jadi angpau itu dari bahasa Hokkien ya, dialek Tionghoa. Ang itu merah, pau itu bungkus. Jadi harapannya di dalam bungkus itu warnanya merah-merah. Oh iya, sesuai ya ternyata. Tapi sebenarnya maknanya sih bebas ya. Artinya nominalnya itu kalau dalam tradisi kepercayaan orang Tionghoa itu jangan sampai ganjil. Yang genap-genap ya. Genap ya, akhirnya supaya semuanya terpenuhi. Tetapi makna di balik angpau itu sebenarnya adalah tradisi kita itu berbagi rezeki. Dengan harapan semoga yang masih kecil, ini biasa tradisinya dari tua memberikan kepada yang kecil, atau yang sudah menikah memberikan kepada yang lebih tua ya. Itu artinya timbal balik. Sehingga hal-hal seperti inilah ya teman-teman ya Bu Wiwi ya, kepada sahabat yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Tentunya di dalam agama Buddha ada ternyata tradisi berdana. Oh iya, betul. Sehingga apa sih konsep berdana kan? Kalau saya boleh mengutip dalam bahasa Pali, danang dadantu sadaya. Berdanalah dengan penuh keyakinan. Begitu Anda tidak yakin, Anda tidak usah berdana. Kenapa? Nilai-nilai berdana itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga teman-teman dimanapun Anda berada ya, jadi kalau kita berdana kepada siapapun, kita harus ikhlas. Sebelum memberikan, pada saat memberikan, setelah memberikan, tiga hal itu kita harus ikhlas. Ya, jadi dana tidak basing, maksudnya sembarang ya bahasa Jambinya basing bahasa Jambinya itu nggak boleh basing-basing harus gitu ada ya. 3 ikhlasan, bukan karena terpaksa, juga bukan karena isinya, tapi ada 3 hal yang harus diikhlaskan. Ya. Pada saat Bapak Ibu teman-teman ingin berbagi angpau kepada Romo, kepada Bu Wiwi ya, misalkan begitu contohnya, Bapak Ibu sebelum memberikan harus berpikir positif. Saat memberikan harus murah senyum, sumringah, jangan cemberut. Nah, jadi setelah memberikan jangan menyesal. Aduh, saya tadi harusnya bisa pakai uang ini, angpau ini untuk jalan-jalan gitu ya, untuk kia-kia gitu ya. Nah, itu enggak boleh. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berdana, sudah memberikan sesuatu, harus
ikhlas. Oh iya, Ya betul kan? sekali. Itu memang harus. Tapi saat ini ada beberapa konflik untuk tradisi, untuk gini. Gimana agama Buddha tetap menggunakan dan tetap meluruskan bahwa ini memang ada di ajaran Buddha. Gitu. Nah, khususnya nih para kaum kaula muda. Ya, tentu saja ya, untuk kaula Romo muda. ingin berpesan kepada seluruh sahabat pun di mana Anda berada. Jangan karena kita ini mengikuti perkembangan zaman, ya terlalu kekinian. Jangan lupa dari mana asal kita. Ya, apa sih yang membuat kita ini bisa menjadi luwes? Kalau orang Jawa mengatakan Indonesia itu tidak kaku, ya. Budaya, tradisi itu yang harus kita jalankan. Seperti contoh, kita harus sembahyang leluhur. Nah itu kadang-kadang anak muda sekarang untuk apa sembahyang leluhur? Orang sudah meninggal kan sudah selesai. Sudah nggak ada hubungan dengan kita. Nah, jangan salah teman-teman, di dalam Sigala Wada Sutta, di dalam ajaran Buddha maupun dalam tradisi Tionghoa, dalam tradisi Imlek ini sembahyang leluhur itu masih sangat dituntut untuk terus dijalankan. Dijalankan ya. Ya, karena apa? Karena kalau tanpa leluhur tidak ada orang tua kita. Tidak ada orang tua, otomatis kita pun tidak ada. Iya. Kecuali Sun Gokong lahir dari batu. Berarti kalau kita berarti memang ada satu kesatuan, satu garis lurus. Iya, betul. Ini dalam tradisi Jawa dalam juga tradisi ada. ya. Saya Terus yakin kemudian Bu Wiwi. ini juga termasuk persembahan untuk leluhur. Tadi ada Sigala Wada Sutta dan ini diperbolehkan enggak gitu. Nah, gimana penjelasannya? Nah, jadi bagaimana ya teman-teman sekalian, kalau kita menghormati leluhur kita, kalau di rumah kita ada papan leluhur dalam tradisi Tionghoa, ya kita sembahyang. Besok mau Imlek, hari ini sembahyang. Ya. Kalau kita ke kuburan, sembahyang ke kuburan. Nah, sebentar lagi selesai Imlek nih Bu Wiwi, kita orang Tionghoa akan masuk tradisi cengbeng, sembahyang kubur. Nah, itu juga dalam agama Buddha ada. Kalau dalam tradisi orang Jawa nyekar makam. Iya, betul. Ya. Jadi apapun budaya kita, apapun suku kita, pasti Romo yakin ada hal-hal semacam itu. Sembahyang kubur, leluhur. Semuanya diperbolehkan. Nah, Romo, cara mencikapi, karena tradisi itu kadang-kadang kalau nggak salah kalau di tradisi Tionghoa ada saseng gitu ya. Itu kan kalau agama Buddha itu lebih ke cinta kasih, apakah ini masih diperbolehkan ataukah harus diganti tetapi dengan syarat makna yang sama? Bagaimana? Nah ya, jadi agama Buddha nih seperti yang Bu Wiwi sampaikan tadi teman-teman, kita tidak menghilangkan. Kita tidak meninggalkan tradisi. Tapi bagaimana kita sebagai umat Buddha, kalau Romo selalu memberikan arahan kepada umat nih Bu Wiwi, kita boleh mempersembahkan amisa puja, atau amisa dana di altar leluhur. Kita katakanlah kalau kita sebagai seorang Buddhis, usahakan tidak melanggar sila. Ya, betul. Kita punya Pancasila Buddhis ya, kita harus menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, perzinahan, berbohong dan minum-minuman keras. Sehingga kalau kita mempersembahkan di altar leluhur sebaiknya yang tidak melanggar sila, tidak membunuh dari hasil pembunuhan. Jadi usahakan kalau memang ingin bersih vegetarian. Ya, jadi buah-buahan, sayur. Iya. Bukan berarti kita tidak boleh melestarikan tradisi. Jadi tradisi dapat, agamanya juga dapat gitu ya Romo. Iya, baik Romo, masih ini kita kembali lagi ke bakti anak tadi. Tadi Romo sudah menjelaskan bahwa waktu mau Imlek, bahkan kalau kita nanti hari Ibu atau kayak gitulah, itu kan ada namanya sujud kepada orang tua. Ini bagaimana melestarikan ini, dan Romo mungkin bisa memberitahu kepada pemirsa terutama kaula muda bagaimana anak-anak itu benar-benar membuat ini sebagai momen yang merupakan kewajiban anak kepada orang tua ini dari setulus hati yang paling dalam. Iya, baik. Nah, ini juga seru ya Bu Wiwi ya, karena kalau Romo perhatikan banyak dari berbagai daerah bahkan dari negara lain Bu, karena mau Imlek mereka semua tahan pulang ke kampung halaman. Romo sebelum pulang kan mereka harus jalan dulu ya, tolong ditunggu dulu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Anda berada masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan Romo Herman dengan tema perayaan Imlek menguatkan bakti anak terhadap orang tua dalam kehidupan nyata. Nah Romo ini sudah makin merucut nih ya, bagaimana tadi anak bagaimana berbaktinya, terus nanti Romo langsung kesimpulan dari semua yang kita bicarakan pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Wiwi kepada teman-teman sekalian. Romo ulang kembali, pada tradisi Imlek ini kan yang sangat mengharukan ya Bu ya. Anak-anak yang mungkin di luar kota, bahkan di luar negeri, mereka tahan pulang ke kampung halaman demi bertemu orang tuanya. Apa yang dilakukan teman-teman? Tentu akan makan bersama. Kalau dalam bahasa Hokkien itu tuacia, ya makan besar ya. Itu sangat mengharukan sekali. Sehingga orang tua yang rindu anaknya jauh bisa kumpul bersama begitu ya. Itulah nilai-nilai bagaimana kita jangan gengsi. Romo berpesan kalau kita sudah makan bersama keluarga jangan sibuk main HP. Oh iya betul, harus ini benar-benar harus disingkirkan saatnya untuk kebersamaan gitu Romo ya. Jadi kalau kita sudah makan bareng keluarga jangan sibuk pada ngeluarin HP. Meskipun zaman sudah modern kita harus menghargai bahwa kita belum tentu setahun sekali itu pulang ke kampung halaman bertemu orang tua. Yang kedua, ciptakan dalam pikiran kita saat kita pulang itu orang tua kita terbujur kaku. Apa yang kita rasakan akan ada kesedihan, akan ada penyesalan. Seumur hidup apa yang sudah saya berikan kepada orang tua saya itu perlu diciptakan. Sehingga kita jangan durhaka pada orang tua. Karena Romo memperhatikan di berita-berita yang Romo dapat, yang Romo baca ya Bu ya. Anak itu ya menyiksa orang tuanya, anak ada yang mengusir orang tuanya, ya jadi tidak memperhatikan orang tuanya. Ini tidak boleh dalam ajaran Buddha itu jasa orang tua tidak akan terbalaskan sampai kapanpun. Baik dengan cara apapun. Dengan cara apapun tidak terbalaskan. Bahkan di dalam agama Buddha itu Anda memikul orang tua Anda di sebelah kiri ayah Anda, di sebelah kanan ibu Anda, mengangkat mereka menjadi raja, tidak akan bisa membalas jasa orang tua kita. Karena itu momen Waisak ini adalah kesempatan yang cocok untuk bersatu, untuk berbakti kepada orang tua gitu ya Romo. Jadi begitulah yang sangat penting tuh makna Imlek ini harus benar-benar kita meresapi ya, dalam hari-hari mulai berbakti lagi kepada orang tua karena belum tentu setahun sekali bagi yang sudah merantau gitu ya Romo ya. Saatnya untuk kembali kepada orang tua begitu Romo ya. Jadi Romo boleh saya minta kesimpulannya supaya kita semuanya pemirsa tahu dan pemirsa merasa bahwa dari hati yang paling dalam kita memang harus merayakan tradisi ini dengan baik. Ya baik ya kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Romo ingin menyampaikan bahwa makna Imlek ini bukan tradisi yang hanya kumpul-kumpul, yang dimana hanya senang-senang saja, melainkan Anda renungi, Anda resapi bahwa tradisi Imlek ini adalah tradisi berbakti kepada orang tua dengan cara Anda kumpul bersama, Anda makan bersama keluarga, Anda sembahyang leluhur Anda. Ya, setelah itu Anda berbagi rejeki kepada keluarga, kepada adik-adik, dan yang paling penting, momen-momen kebersamaan ini jangan pernah Anda coreng dengan sikap perilaku yang tidak baik, sehingga ciptakan terus makna Imlek yang paling dalam bersama keluarga, dan tingkatkan rasa syukur, rasa bakti, dan Anda juga teruslah beramal dengan rejeki Anda. Semoga Anda sukses selalu dimanapun Anda berada. Sadu, terima kasih Romo. Ini merupakan momen yang sangat komplit. Romo juga sudah menjelaskan sangat bagus sekali kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan pernah lupakan bahwa tradisi ini tetap harus dipertahankan karena ini tidak bertentangan dengan agama. Dan kita semuanya harus tetap selalu bangga sebagai agama Buddha dan yang memiliki tradisi Anumodana Romo. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia karena momen Imlek kali ini masih ada. Kong Hi Facai Sinen Kuaila. Senti Chen Kang. Hot.